wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa melaksanakan yaitu kegiatan diskusi sesi yang kedua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan lindungan kepada kita dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Ida Budianingsih, dan juga yang terhormat Ibu Pepe Ibu Eva Puspita Dewi. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 6, yaitu yang pertama adalah Suhairi, yang kedua Ibu Siti Saadah akan menyampaikan hasil diskusi tentang proses kegiatan yaitu adalah coaching, di mana pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan proses coaching yang dimana yaitu sebagai coachnya atau sebagai coach adalah Ibu Siti Saadah dan sebagai coachee adalah saya sendiri Suhairi. Maka dari itu ya, untuk melaksanakan kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar, berjalan dengan tulus, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu adalah akan melaksanakan proses coaching ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu, mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Bu ya. Amin. Bagaimana Pak Heri? Kayaknya Bapak ada masalah. Apa ada yang ingin Bapak bicarakan? Iya Bu, betul sekali. Saya mau ngobrol sama Ibu tentang yaitu adalah proses pelaksanaan pembelajaran. Kira-kira Ibu bisa nggak ada waktu hari ini? Boleh Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, sebenarnya saya bingung ya dengan anak didik. Kenapa sebagian anak didik saya masih ada yang sholatnya itu tidak khusyuk? Padahal di setiap mau melaksanakan sholat di sekolah, saya selalu mengingatkan dan mengarahkan mereka. Tapi masih ada sebagian seperti itu. Oke, sekarang coba Bapak ceritakan apa yang Bapak alami saat ini. Nah, begini Bu, saya memiliki masalah ya dalam proses yaitu adalah pelaksanaan pembelajaran tentang nilai agama dan moral. Pada saat kegiatan rutinitas di luar sekolah, di luar kelas, di mana anak ketika saat bertanya kepada anak tentang pelaksanaan sholat, sebagian kecil mereka menjawab ada yang khusyuk, ada yang tidak. Mereka mengatakan ketika sholat teringat untuk bermain, yang akhirnya kehusuannya itu hilang. Nah, saya merasa bingung ya dengan keadaan ini. Kenapa ya, gitu kan? Sebagian anak masih ada yang seperti itu. Jadi, saya mau mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu solusinya itu? Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak hadapi yaitu ada anak yang tidak khusyuk ketika sholat. Ini termasuk, permasalahan dalam proses pembelajaran Bapak tentang nilai agama dan moral. Begitu kan Pak maksud Bapak yang Iya, tadi itu dibicarakan? betul Bu, itu maksudnya seperti itu ya karena ya menurut saya sholat itu sangat penting bagi anak sejak dini.
Iya, dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, kira-kira rencana Bapak yang akan dilakukan apa, Pak? Nah, mungkin, rencana saya akan melakukan perbaikan dalam proses itulah pembinaan pembelajaran, agar pembelajaran lebih baik ke depannya itu, Bu. Iya, benar sekali, Pak. Jadi menurut Bapak, untuk mencapai nilai agama dan moral anak harus melaksanakan sholat dengan khusyuk, begitu ya, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Jadi, ya untuk mencapai nilai agama dan moral itu, ya mungkin anak itu adalah harus dimulai ya, mengerjakan dan belajar berwudu, gerakan sholat, juga bacaan sholat yang baik dan benar. Iya, jadi Bapak berharap anak ini melaksanakan sholat dengan khusyuk. Betul sekali, Ibu. Ya, terus, bagaimana dengan anak yang tidak khusyuk, padahal sudah diberi pemahaman tentang kehusuan sholat? Ya, mungkin ini ya yang saya akan lakukan, yaitu adalah mengajak anak untuk melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan. Mmm, oke, Pak. Jadi, apa yang didapatkan Bapak dari diskusi kita hari ini? Nah, yang saya dapatkan ya diskusi hari ini, yaitu adalah tentang bagaimana pembelajaran itu adalah tidak cukup hanya menjelaskan saja, tetapi adalah harus dilaksanakan dengan cara mempraktekannya itu. Mungkin itu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya, jawaban Bapak tadi. Nah, sekarang kira-kira apa dukungan yang dibutuhkan Bapak untuk berjalannya kegiatan ini, Pak? Tentunya ya saya ingin ada dukungan ya, terutama yang pertama itu adalah dari kepala sekolah, yang kedua rekan guru, Iya, betul. ketiga adalah dari siswa dan orang tua. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan efisien. Bagus sekali Pak Heri, kita tentu perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini, karena dengan berkolaborasi semua yang berat bisa menjadi ringan. Iya, sangat iya, Bu, seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak, ditunggu cerita selanjutnya ketika Bapak sudah melaksanakan kegiatan itu. Kira-kira kapan Pak? Nah, insya Allah saya akan melakukan secepatnya, ya paling lambat ya mungkin minggu depan. Oke Pak, saya tunggu hasilnya setelah Bapak mencoba melaksanakan praktek sholat di sekolah. Terima kasih banyak atas refleksinya. Sama-sama, Bu. Terima kasih sudah menemani saya untuk ngobrol dulu. Sama-sama Pak, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Ya, terima kasih ya untuk pembicaraan hari ini. Ya. Ya, sampai di sini dulu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak, alhamdulillah ya kita sama-sama diberikan kesehatan, semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Amin. Ya, Bu, saya mau bertanya nih, melihat raut wajah Ibu, ya, ya, kayaknya pada hari ini ada yang Ibu pikirkan, ya. Ada yang bisa saya bantu mungkin, Bu? Iya sih Pak, sebetulnya begini Pak, saya itu melihat ada murid yang tidak memperhatikan pelajaran saat kegiatan KBM berlangsung. Nah, kira-kira saya harus bagaimana ya Pak? Saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya di kelas gitu Pak. Ya, bagus sekali keinginan Ibu itu. Ya, mungkin kira-kira apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetisi tersebut? Nah, tujuan saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga suasana kelas nyaman dan anak-anak fokus mengikuti pelajaran sehingga mereka mudah memahami materi. Iya, bagus sekali, Bu. Nah, selanjutnya apa yang sudah Ibu lakukan?
untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, Pak, sebetulnya saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Misalnya dengan teknik berkelompok saya sering gitunya, tetapi masih ditemukan siswa yang tidak aktif bahkan saling mengandalkan anggota kelompoknya yang lain. Atau saat berdiskusi, ada saja siswa yang bikin lelucon dan mengganggu temannya, sehingga suasana di kelas itu jadi gaduh begitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu, ya? Iya. Nah, kira-kira begini, Bu, coba, saya bertanya kepada Ibu, yang menjadi tantangan atau hambatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut itu apa? Nah, Pak, jadi, saya itu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka bikin gaduh saat pelajaran berlangsung, yang menyebabkan suasana belajar itu tidak kondusif gitu, Pak. Oh, Saya sangat begitu sulit ya, Bu, ya? sekali gitu, Bu. Iya iya, Pak. Iya. Coba, saya bertanya kepada Ibu, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut itu? Saya itu membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, atau mungkin gaduh ya tepatnya, agar semua siswa fokus dalam mengikuti pelajaran. Mungkin salah satunya dengan penggunaan model ajar yang bervariasi, agar semangat dan motivasi belajar siswa itu tumbuh. Mungkin, saya juga berpikir gini, saya rasa saat ini, saya menggunakan model ajar yang biasa saja, sesuai filosofi, Ki Hajar Dewantara ya, dalam pembelajaran kita harus menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka saya akan mencoba menggunakan model ajar yang variatif dan inovatif, dan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, bagus sekali, Bu, itu, apa, idenya tersebut ya, gitu. Nah, kira-kira nih, yang dapat membantu Ibu dalam pelaksanaan strategi yang sudah Ibu rencanakan itu seperti apa? Tentu Pak, saya, dalam menjalankan kegiatan ini tidak bisa berjalan sendiri ya Pak. Saya perlu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan dari orang tua siswa itu sendiri. Misalkan di sekolah adanya akses WiFi gratis, sehingga siswa bisa mengaksesnya dengan mudah gitu. Kadang kelas jauh kan ke akses internet misalkan adanya di kantor atau ruang guru, sehingga jauh maka dibutuhkan kembali akses internet yang lainnya, mungkin seperti itu. Terus lagi umpan balik dari rekan sejawat juga sangat penting, Pak, untuk, kemajuan ataupun perubahan saya ketika melakukan pembelajaran di kelas. Oke, Bu, iya. Nah, sekarang bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Apakah Ibu sudah siap melaksanakan strategi ini? Insya Allah, Pak, saya siap, saya akan mencobanya minggu depan. Saya akan mencoba melakukan pembelajaran dengan menggunakan model ajar yang bervariatif dan inovatif. Baiklah, Bu, semoga Ibu bisa mengimplementasikannya dengan baik ya. Tetap semangat. Baik, Pak, terima kasih banyak ya, Pak, sudah mendengarkan keluhan saya hari ini. Saya akan melakukannya dengan penuh semangat. Terima kasih, Pak, mohon izin saya mau, ke kelas lagi karena barusan bel sudah waktunya masuk. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Saada SPT. Koci dengan Bapak Suhairi, dan saya menjalankan percakapan yang berat. Yang pertama saya menjadi koci, dan yang kedua saya menjadi coach. Saya akan melakukan refleksi diri hasil dari praktik coach dan coach. Yang pertama, apa yang sudah berjalan sesuai dengan percakapan. Saya menganggap percakapan berjalan dengan baik. Coach cukup terbuka untuk mendengarkan dan pikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau dikembangkan.
dan penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coaching mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk menambahkan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coaching untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coaching dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Selanjutnya, pertanyaan untuk coaching. Ketika saya menjadi coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saya merasa senang dan gembira dapat melakukan coaching dengan coaching. Saya merasa senang dapat membantu coaching untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi murid yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri sebagai coach. Maka dari itu saya akan melakukan refleksi diri, di mana pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ini alhamdulillah saya sudah menjalankan percakapan itu dengan baik. Salah satunya cukup terbuka dalam melakukan berbagai pendapatnya atau pengalamannya serta pemikirannya tersebut. Saya juga merasa mampu membacanya dan memahaminya apa yang disampaikan itu, sehingga kegiatan ini adalah berjalan dengan baik. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang kedua yaitu adalah saya merasa perlu meningkatkan kemampuan saya untuk melakukan pertanyaan yang lebih berbobot, yang lebih tajam dan mendorong maka dari itu saya di depannya akan lebih memperbaiki, akan menambah wawasan sesuai yaitu dengan alur tirta. Di mana alur tirta itu yang pertama adalah, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga rencana, dan yang keempat itu supaya dan saya akan berbagi lagi dan belajar lagi. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus dengan
sebelum melakukan coaching, saya menggunakan waktu untuk yaitu adalah menenangkan pikiran, memfokuskan pikiran dan menenangkan diri, supaya pada apa yang saya lakukan yaitu adalah bisa fokus, bisa tenang. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coaching sampai kepada tujuan. Jadi saya yang pertama itu adalah tadi dikatakan akan lebih fokus, akan lebih menenangkan diri untuk pikiran untuk melakukan hal tersebut. Nah, saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal yang lainnya, sehingga saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Jadi ketika saat melakukan juga sama, itu adalah saya fokus apa yang disampaikan coaching untuk supaya lancar dan juga sesuai dengan apa yang dilakukan. Juga misalkan adalah saya tidak akan menghakimi apa yang disampaikan oleh yang keempat yaitu adalah apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang saya akan lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya yaitu adalah mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, apa yang lebih berbobot, pada apa yang lebih berbobot, sehingga itu akan mendorong coaching untuk berpikir lebih kritis, berpikir lebih luas, berpikir lebih terbuka, sehingga akan lebih fokus untuk menggunakan dan juga meningkatkannya yang selanjutnya yaitu adalah pertanyaan yang dilakukan oleh coaching itu tadi yang buat saya apa yang saya rasakan pada saat coaching. Ini mungkin yang saya rasakan ketika melaksanakan coaching itu terasa sekali sehingga saya dapat melakukan coaching dengan coach dengan merasa senang, dapat membantu coach untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar untuk terus meningkatkan kompetensi diri agar dapat menjadi guru yang diharapkan sebagaimana adalah misi guru penggerak, yaitu adalah guru yang berpihak kepada murid. Mungkin itu atas refleksi yang saya lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.